Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin takdir. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bocor ini rekaman telepon dari Menteri Koperasi, diduga Menteri Koperasi Budi Ari dengan seorang wartawan, kalau tidak salah dari Ratas TV, ya mungkin itu salah satu channel YouTube juga. Kita akan telusuri nanti, bukan hanya rekamannya, tapi konteksnya. Jadi untuk memperkuat data bahwa ini memang betul suara Budi Ari, betul ini diinformasikan gitu. Nah, mari kita runut satu persatu. Dan di situ kata-kata yang paling menohok adalah dia mengatakan bahwa di belakang tuduhan terhadap Budi Ari mendapatkan 50% bagian saham itu adalah Budi Gunawan alias Menko Polkam. Karena HAM-nya dikeluarkan ya, jadinya menterinya jadi dipegang Yusril. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan dituduh berada di balik persoalan ini, tuduhan ini. Kita dengarkan. Seorang jurnalis senior langsung mengirimkan ke saya via WA dari Lira ya. Dalam rekaman, Budi Ari secara terbuka dan murka menuding Budi Gunawan dan PDIP sebagai sosok di balik isu keterlibatannya dengan judi online. Kita simak. Ya. Ini rekaman suara. Ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Ya. Jangan dulu buset minta, saya nggak pernah minta, ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Ya, itu disebutkan seperti itu. Ini tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing, ngerti ya? Ya. Paham nggak? Paham. Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, diinjek kakinya supaya nyeret nama saya kok. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya PDIP ini punya ini ya, punya. Saya. Oke. Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada sebagai orang Jokowi. Ya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua. Paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut menggendang mereka. Dengan judul buset deh. Karena yang dulu saya. Ya. Iya kan? Ya. Itu. Saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuman saya jengkel aja. Jengkel ngadepin teman-teman, ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin. Judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, Gus. Bisa dipahami nggak maksudnya? Paham. Tadi sabut bantahan berarti ya? Kalau kalian bikin apa? Tadi sabut bantahannya ya? Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, ngerti nggak? Iya, kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan ya kita kan ngambil dari dakwaan itu, Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau kalian tulis itu, kalian tulis semaunya. Saya nggak mau komentasi lagi. Gitu. Ngerti ya?
Iya, Saya iya. udah jelasin. Gitu loh. Kok ngeyel? Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri, dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Dari Anda Pak Menteri, bantahan. Enggak, semua. Bukan, saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu di media mana yang kawan mana yang lawan. Wow. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu dia wawancara, udahlah, kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah mau nulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya, ya. Dengan judul kalian itu kan kalian mau saya mau tempat saya. Bukan gitu Pak Menteri, punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta oleh mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kayak kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan buset. Iya kan? Iya. Judulnya kayak begitu buset. Ngerti nggak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu yang satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Udah versi dia kok. Itu loh. Dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal ujungnya dia jual-jual sama menteri. Tapi ya. Kalau nggak dia jual-jual, dia katanya buat Pak Menteri ada di 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingin sama BAP saya, kena dia. Ya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini, kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Wow. Terus saya difitnah terus ya. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Wow. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Ini nih. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ngeri. Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin siapa yang harus PDI? Ngerti nggak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony, ngerti nggak? Itu PDI loh, fakta ya, Ya. bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau ada menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti aja, nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu, tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya, yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan, itu yang bikin saya jengkel. Nggak paham petanya gitu loh. Oke. Itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah dapat media apa sih? Nggak kata Tony. Gitu Gus ya. Oke. Kita telepon lagi. Siap. Luar biasa. Ya itulah yang terjadi ya, dan suaranya memang sangat identik mirip lah ya dengan Budi Ari, dan tuduhannya
mengerikan ini ke sesama menteri nih ya, menteri koperasi ke menteri koordinator. Menteri koordinator levelnya kan agak lebih di atas menteri biasa ini. Jadi tentu saya kira dalam 1-2 hari ini akan menjadi sebuah perbincangan yang akan menggoncang jagat politik nasional, dan akan ada respon saya yakin dari PDIP, mungkin juga dari Budi Gunawan. Memang ini di proses berani juga ini, wartawan ini berani membocorkan ini ke media, di-share ke media sosial, akhirnya sudah menjadi milik publik. Kalau sudah begini, tentu harus ada segera klarifikasi dari Budi Ari, dari Budi Gunawan. Jadi ini Budi versus Budi, luar biasa. Dan coba kita cross check dengan berita dalam bentuk teks ya. Kita lihat dari westjavatoday.com. Hari ini kabarnya, Budi Ari ngamuk tuding PDIP dan Budi Gunawan sebagai otak framing dirinya terkait terima jatah judul 50%. Jadi ini sama ya dengan rekaman yang tadi. Tapi di sini ada konteksnya. Ini sedang bicara ke siapa, dalam konteks apa? Ya, Budi Ari ngamuk diberitakan terima jatah judi online, menuding rekan sejawatnya di kabinet Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam BG alias Budi Gunawan sebagai otak yang memframing dirinya terlibat judul. Dia dapat buktinya dari mana? Kan tadi dibilang juga, ya nantilah kalau udah ada bukti. Berarti sekarang buktinya belum ada, ini masih bersifat asumsi dari Budi Ari terhadap Budi Gunawan. Tidak hanya Menko Polkam yang kena serangan dari Budi Ari, tapi juga PDIP juga mendapat serangan yang sama. Dituduh sebagai otak yang memframing dirinya terlibat judi online alias judol. Karena Tony itu katanya orangnya PDIP. Tapi kan kita tahu juga ya, seingat saya, Budi Ari juga salah satu kader PDIP. Bahkan sempat menjadi ketua DPC PDIP lah di salah satu kecamatan di Jakarta. Sebagai informasi, Budi Ari saat ini merupakan Menteri Koperasi yang sebelumnya adalah Menkominfo. Ini kasus ini terdiri setengah dijalani sidangnya di Pengadilan Jakarta Selatan. Tudingan Budi Ari kepada Budi Gunawan terungkap ketika dirinya menelepon. Nah ini kabarnya nih. Jurnalis ratastv.co Agus Suprianto Sabtu malam 17 Mei. Berarti sudah terjadi beberapa hari yang lalu, tapi baru bocornya kemarin ya. Makanya tadi bilang sempat ada juga bahasanya, ya Gus, gimana gini Gus? Ya betul, maksudnya ke sini ya, Agus Suprianto. Mulanya mantan Menkominfo itu menghubungi redaksi atau jurnalis ratastv.co dikarenakan tidak terima atas pemberitaan dengan judul "Buset, ternyata ex Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Ini kalau benar nggak ada tanda tanya, memang jadinya agak judgement ya. Nah itu nggak bisa memang. Berita dengan judul tersebut ditayangkan oleh redaksi kantor berita ratastv.co pada Sabtu malam. Di mana nih? Di YouTube kah atau di mana nih? Sekitar 1 jam kemudian Budi Ari menelpon Agus Suprianto. Dengan nada keras dan marah, Budi Ari mengeluhkan judul pemberitaan yang ditayangkan. Itu fitnah, framing, itu si Tony. Nama panggilan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni ditekan oleh PDIP untuk menyeret-nyeret saya dengan nada kencang. Lalu Budi Ari pun kembali komplain karena judul berita tersebut sangat menyudutkan dirinya. Judulnya kalian itu saya minta, ini fitnah. Saya tahu Tony ditekan oleh PDIP ya, dalam kurung PDIP maksudnya, untuk menyeret nama saya. Saya tidak pernah minta, itu datanya Tony. Nah, berarti kan tinggal ditelusuri saja gitu. Dia panggil pengadilan bukan hanya harus memanggil Budi Ari, mungkin panggil juga Budi Gunawan. Dengan emosi, menteri yang disebut-sebut sebagai loyalis sejati Jokowi itu pun menuduh PDIP dan Budi Gunawan sebagai otak yang memframing dirinya terlibat skandal judi online. PDIP framing saya, itu BG dan PDIP otaknya. Oh ini keras sekali memang ya.